Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kalian punya ide riset yang keren banget, tapi pas ditanya mulainya gimana, langsung blank? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas fondasi paling penting dalam setiap penelitian, apalagi di dunia bisnis digital yang serba cepat, metodologi penelitian. Anggap aja ini peta jalan lengkap buat riset kalian. Oke, kita mulai dari sini ya. Saya yakin deh, banyak banget dari kita yang pernah ada di posisi ini. Punya topik yang lagi hits, misalnya soal perilaku Gen Z di TikTok Shop. Tapi begitu ditanya, oke, cara nelitinya secara ilmiah gimana? Kita langsung garu-garu kepala. Rasanya tuh kayak kita tahu mau kemana, tapi nggak punya Google Maps-nya. Bingung kan? Nah, peta jalan yang hilang tadi, itulah yang namanya metodologi penelitian. Ini bukan cuma sekedar formalitas biar kelihatan keren, tapi ini adalah fondasi yang bikin riset kita jadi kredibel, bisa dipercaya, dan diakui secara ilmiah. Tanpa metodologi yang benar, riset kita tuh ya cuma jadi sekumpulan opini aja, bukan fakta ilmiah. Terus metodologi itu sebenarnya apa sih? Gampangnya ini tuh cara ilmiah buat dapat data yang valid. Tapi ini lebih dari sekedar teknik ngumpulin data loh. Metodologi itu mencakup cara kita memandang dunia dan cara kita berpikir. Jadi intinya ini bukan cuma soal ngapain aja, tapi lebih ke gimana cara kita berpikir sebagai seorang peneliti. Mindsetnya gitu. Setiap perjalanan riset itu selalu dimulai dari satu pilihan yang mendasar. Kacamata apa yang mau kalian pakai? Nah, di dunia riset, kacamata ini kita sebutnya paradigma. Ini adalah cara pandang kalian terhadap realitas. Dan ini bakal nentuin semua arah penelitian kalian ke depannya. Oke, kacamata yang pertama namanya positivisme. Orang yang pakai kacamata ini percaya kalau realitas itu objektif, jelas, dan bisa diukur pakai angka. Semuanya dianggap stabil dan bisa dianalisis pakai statistik. Ini cocok banget kalau penelitian kamu itu mau menjawab seberapa besar sih pengaruhnya. Lanjut, kacamata kedua, konstruktivisme. Kalau di sini kebalikannya, realitas itu subjektif, dibentuk oleh pengalaman dan makna yang tiap orang kasih. Jadi kalau kamu pengen ngerti gimana atau kenapa seseorang ngerasain sesuatu, nah kacamata ini pas banget buat kamu. Dan yang ketiga, ini yang paling fleksibel, namanya pragmatisme. Peneliti yang pragmatis tuh nggak kaku, nggak terpaku sama satu cara pandang aja. Fokus mereka cuma satu, metode apa sih yang paling efektif buat jawab masalah gue? Nah, pendekatan ini sering banget dipakai di dunia bisnis digital yang super kompleks, di mana kita seringkali harus ngegabungin macam-macam metode. Oke, kita udah pilih kacamata nih. Sekarang kita harus milih jalan utamanya. Kalian mau lewat jalur angka, jalur makna, atau kenapa nggak dua-duanya aja? Ini yang membawa kita ke 3 pendekatan utama dalam riset. Jadi, ada 3 pendekatan utama ya. Pertama, kuantitatif. Ini tujuannya buat nguji hipotesis. Dan datanya, ya, angka statistik tabel. Kedua, kualitatif. Ini fokusnya buat memahami makna, pengalaman mendalam. Datanya itu bentuknya teks, cerita, kutipan. Dan yang ketiga, mixed methods. Nah, ini dia yang ngegabungin dua-duanya biar pemahamannya komplit. Biar kebayang, kita lihat contohnya langsung ya. Misalnya buat kuantitatif, judulnya bisa kayak gini nih. Perhatiin deh kata kuncinya, seberapa besar pengaruh. Jelas banget kan, kita mau ngukur sesuatu, membandingkan variabel, dan mau dapat jawaban dalam bentuk angka. Sekarang, coba kita bandingin sama contoh yang kualitatif. Di sini kata kuncinya bagaimana. Kita nggak lagi ngukur, tapi kita mau menggali lebih dalam soal prosesnya, pengalamannya, persepsinya. Jawabannya nanti bukan angka, tapi cerita, narasi, pemahaman yang mendalam. Nah, disinilah kerennya mixed methods. Misalnya, tahap pertama, kita sebar survei dulu buat lihat efektivitas iklan TikTok. Ini dapatnya angka kan? Ini ngejawab apa? Nah, setelah dapat angkanya, kita lanjut ke tahap 2, wawancara mendalam. Ini buat ngegali kenapa hasilnya bisa begitu. Jadi kita dapat maknanya. Kombinasi ini bikin pemahaman kita jadi utuh banget. Oke, paradigma udah, pendekatan juga udah. Sekarang kita masuk yang lebih teknis, lebih praktis. Kita harus tentuin desain penelitiannya dan juga ngenalin elemen-elemen kunci yang mau kita teliti. Nah, elemen ini kita sebut variabel. Coba deh bayangin, desain penelitian itu kayak blueprint atau cetak biru buat bangun rumah. Ini tuh rencana super detail dari A sampai Z. Gampangnya gini, kalau rumusan masalah itu adalah tujuan akhir kamu, maka desain penelitian itu adalah rute spesifik yang kamu pilih buat nyampe ke sana.
Oke, biar makin jelas soal variabel, kita coba bedah satu judul riset yang umum banget di bisnis digital ya. Judulnya Pengaruh Kredibilitas Influencer Terhadap Keputusan Pembelian. Nah, di sini ada dua konsep utama yang saling nyambung. Yang pertama ada yang namanya variabel bebas, atau kita sebut aja variabel X. Ini tuh si penyebabnya, variabel yang kita anggap memengaruhi variabel lain. Di contoh kita ini, penyebabnya ya si kredibilitas influencer. Terus pasangannya ada variabel terikat atau variabel Y. Ini adalah si akibatnya, variabel yang dipengaruhi sama si variabel X tadi. Di contoh kita, akibatnya adalah keputusan pembelian. Jadi, X mempengaruhi Y. Simpel kan? Nah, ini poin paling penting yang harus kalian ingat. Dalam metodologi itu, nggak ada yang namanya pilihan yang 100% benar atau 100% salah. Yang ada itu pilihan yang paling tepat, paling logis, dan paling pas buat ngejawab pertanyaan riset kamu yang spesifik itu. Setiap pertanyaan butuh jalan yang beda. Nah, sekarang kita udah lihat semuanya nih. Mulai dari milih kacamata paradigma, nentuin jalur pendekatannya, sampai ngenalin variabel-variabelnya. Pertanyaannya sekarang, balik lagi ke kalian. Buat ide riset yang lagi ada di kepala kalian sekarang, kira-kira peta jalan mana sih yang bakal kalian pilih buat nemuin jawabannya?